Jadi pada saat Siti Aminah ya sedang tidur di malam hari, datanglah seorang laki-laki dalam mimpinya, lalu berkata, "Hei Aminah, lihat ke sini, jangan lihat kemana-mana. Hei Aminah, sekarang ini ketahuilah bahwa engkau sedang hamil, mengandung calon pemimpin besar dunia. Nanti kalau dia sudah lahir, jangan lupa Aminah kasih nama dia Muhammad." Itu dalam mimpi. Lalu terbangun Siti Aminah, Masya Allah, ini apa ini? Kok mimpi aku sedang hamil? Nah itu ya, mimpi hamil. Kenapa? Karena Siti Aminah itu waktu dia hamil tidak merasakan apa-apa, tidak berat, tidak pusing, tidak mabuk. Nah itu Aminah. Lain dengan ibu-ibu zaman kini kalau hamil. Kalau ibu zaman kini kalau sedang hamil, bawaannya mau muntah saja, ya, mencium bau yang tidak enak, muntah. Bawaannya apalagi dekat suaminya sendiri, mulai dia katanya. Itu tanda hamil lah tuh ya. Masuk angin. Nah, apalagi ibu-ibu yang sedang hamil itu dia ngidam. Ngidam tuh kepengen makan buah mango, buah kedondong, buah apel. Ngidam, katanya kalau udah dapat buah itu, katanya lahir anaknya ngences terus. Betul tuh Bu? Bu, ibu-ibu nih yang sering hamil terus. Kemarin ada nggak ngidam buah mango? Ada ibu-ibu yang ngidam buah aneh. Ada yang ngidam makan obat nyamuk. Ada lagi yang ngidam kepengen melintir kuping lakinya. Balik lakinya, "Assalamualaikum," kata lakinya. "Asik kau bang, kau tuh bang, sini." Pelintirnya kuping lakinya. "Nah, aku pula pegang kuping aku," kata lakinya. Dah, ini permintaan cabang bayi kita ini. Kakek kalau tidak dapat pelintir kuping laki, kakek anaknya ngiler manjang baik. Sudah itu ada pula ibu-ibu. Ya, selamat jalan Pak. Kalau ya, tak apa-apa. Ya, Waalaikumsalam. Lanjut Bu. Bu, lanjut. Baik. Ada ibu-ibu yang sedang ngidam buah kedondong, dibangunkannya lakinya. Bang. Bangun bang. Kenapa dia? Kok jam 2 malam nih bangunkan pula? Dah ini anak kita ini kepengen makan buah kedondong. Mana nak cari buah kedondong tengah malam nih? Pasar jauh, musimnya belum. Sudahlah bang, pokok cari lah. Cari, ini senter. Terpaksa suaminya pergi keluar nak mencari buah kedondong. Ambil kain, pasang kain, gulung kain tinggi-tinggi. Tak pula pakai celana dalam. Pergi mencari senter belakang rumah PRT. Ada tak buah kedondong? Cari. Dah ada. Dah tu di belakang rumah Pak Imam pula. Ada di pucuk jauh, di pucuk sana. Manjat, gulung kain tinggi-tinggi tadi, manjat ke atas. Kedua malam hari terpegang pula ke sarang kerenggo. Gigit kerenggo tu. Masuk dalam kain, gigit pemukul beduk. Tahu pemukul beduk? Kalau tak tahu kelewatan. Masya Allah, ambil cepat buah kedondong langsung turun. Begitu cepat turun, rupanya kain yang digulung tadi lepas pula. Telanjang ke bawah. Untung baik Pak RT dari nengok. Dapat buah kedondong, kasih dengan istrinya. Ini deh buah kedondong, makan. Memang habis makan.
Begitu lahir anaknya nginces manja be anaknya. Tahu nginces kamu? Nginces tahu dah? Yang keluar air liur terus tuh tua nginces kamu. Ya. Nah, gitu. Jadi Siti Aminah tidak merasakan. Nah, kemudian lagi wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha walamma tamma min hamlihi syahran ala mashhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Ketika Siti Aminah sedang hamil 2 bulan, jangan 2 bulan nih. Maka meninggallah ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah di kota Madinah. Di mana? Muhammad itu lahir di Mekah. Ayahnya lahir di Mekah, tapi ayahnya meninggal di kota Madinah. Nabi Muhammad juga meninggalnya di kota Madinah. Atau kuburnya sampai sekarang di sana, Masjid Nabawi namanya. Banyak orang berkunjung ke sana. Ya. Nah, meninggal suami tercinta. Sedih dia Siti Aminah. Sedih. Anak-anak, Bapak tanya, andai kata jika orang tua kamu meninggal, sedih tidak? Sedih ya. Kalau ibu kalau meninggal suami kira-kira sedih tak, Bu? Lalu jawab bapak enggak. Takut dengan bapak nih. Kalau bapak kira-kira istri meninggal sedih atau tidak? Ada, kata dia. Wah, sampai hatinya tidak boleh. Nah, kalau Khadijah, Bu, ketika Khadijah meninggal, Nabi Muhammad itu sedih, Pak. Menangis. Nabi Muhammad, Khadijah meninggal. Kenapa? Karena memang Khadijah itu sangat sayang kepada Nabi, melayani Nabi dengan baik. Nah, itu Khadijah. Jadi ketika Khadijah meninggal, sedih Nabi Muhammad, menangislah Nabi Muhammad. Cuma nangisnya biasa be, tidak pula kencang dah nangisnya. Aduh bapak-bapak zaman sekarang ini begitu istrinya meninggal kencangnya nangisnya, sampai berguling-guling depan pintu rumahnya doang. Nangis. Ya. Seminggu kemudian kawin pula bapak. Air mata wayo. Aduh. Yang lebih hebat lagi bini tetangga yang meninggal, bapak tuh yang kencang nangis. Padahal bini tetangga yang meninggal. Sehingga orang bertanya, bingung kalau orang. Bapak, kata dia, kenapa kencangnya bapak nangis nih? Kan yang meninggal bini tetangga sebelah tuh, kenapa bapak kencang nangisnya? Nah, jawabnya, dah. Dia enak, istrinya cepat mati. Bini aku sampai gini tidak ada mati-mati, katanya. Ya Allah, berarti lama bapak doakan bininya supaya cepat mati. Masya Allah. Nah tuh, kira-kira ada tak orang di sini? Tak ada. Jadi kita ni suami baik semua, istri baik semua. Ada boya? Di sana jauh tengah lautan tu yang macam tu. Makanya ibu sesayang-sayang kita dengan laki, kita mati tak ada sekubur. Betul tidak? Maka kita amalan masing-masing. Jangan asyik baik dengan laki.
tak ada beramal lagi, ngaji sembahyang. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai dari ibadah pada Allah. Tuh, kita diminta jangan lalai. Jangan gara-gara anak kita tak ada ikut majelis taklim. Ini kadang-kadang, Bu, ayo ikut majelis taklim BKMT. Wah, tak bisa saya. Apa tak bisanya, Bu? Wah, saya pun sibuk ngurus anaknya. Ayolah, sibuk ngurus anak. Sudah diajak lagi anak lah besar. Bu, ayo ikut majelis taklim, kan anaknya sudah besar. Wah, tak bisa, Bu, kami, Bu. Kenapa tak bisa? Kan anak sudah besar. Sibuk kami. Apa sibuknya? Ngurus cucu. Wah, cucu pula lagi. Kapan lagi nak ke musola gitu? Oke, anaklah besar, cucu lah besar. Diajak lagi. Lah jadi nenek-nenek. Nek, ayo nek, kita ke masjid, musola, ikut majelis taklim. Wah, dah bisa nian. Ngapa dah bisa? Kan cucu lah besar nah, anak lah besar. Apa lagi? Ya, sibuk ngurus datuknya. Tak datuk pula lagi. Kapan lah lagi ke masjid? Kasihan ibu-ibu PKMT majelis taklim ngajari orang, tak ada yang mau. Sampai kasih pengumuman ibu-ibu yang di rumah, cepatlah datang ke masjid, cepatlah datang ke musola. Ustaz sudah datang, datanglah orang 5. Ya, kasih pengumuman lagi, perhatian ibu-ibu yang di rumah, Ustaz kita lah datang, cepat datang ke masjid. Sampai nyanyi-nyanyi ibu-ibu perhatian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Wah, ibu yang di musola tadi nyanyi-nyanyi manggil kawannya. Ibu-ibu yang di rumah yang lagi malas-malas ngaji, jawab dia, ibu-ibu saya tak ngaji karena saya lagi nyuci celana suami, semalam ngompol 2 kali. Kasihan deh lo. Jadi gitu, Masya Allah. Tak mau ke masjid, tak mau ke musola, tak mau ngaji, tak mau sembahyang. Kaget pas kita mati, nak minta sembahyang kan di masjid. Bingung malaikat, orang sudah pernah ke masjid di masa hidup. Nah sekarang mati baru nak minta sembahyang kan di masjid. Oka disebang malaikat Jibril. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita peringatan Maulid Nabi ini kita mencontoh Nabi. Nabi itu apa yang paling yang dapat kita contoh? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang pada diri Nabi itu ada suri tauladan yang kita contoh. Contohnya apa? Nabi Muhammad tu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum haris alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari dirimu sendiri, maksudnya dari kaummu sendiri. Dia juga manusia seperti biasa, seperti kita ini juga manusia. Cuma dia diangkat menjadi nabi, kita tidak. Ya kan? Yang amat berat terasa penderitaan kamu dan amat menginginkan kamu mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Dan dia seorang penyantun dan lagi penyayang.
Oh, ternyata Nabi Muhammad itu punya sifat perasa orangnya. Ya, dia paling sedih kalau melihat umatnya itu menderita. Ya, sedih dia. Jadi dia sangat merasakan penderitaan orang lain. Tak macam kita ni senangnya SMS. Apa tuh SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Susah berpikiran kalau nengok tetangga beli TV, awak susah. Tetangga beli kulkas, awak nak kepanasan. Tetangga beli kipas angin, awak kedinginan. Ya, tetangga beli mobil, awak naik ambulan. Resek kata orang. Cobalah tetangga tu dapat senang, awak juga senang. Tetangga beli mobil, awak pun ikut senang. Alhamdulillah, tetangga beli mobil, kaget bisa awak numpang. Kodak. Tetangga beli mobil mulai nanyoi RT tu galonyo. Tahu tak ibu tu dia tu beli mobil tu? Dah. Ketinggalan kereta itu. Dia tu beli mobil tahu tak kredit. Astagfirullah. Terserah dia lah, dia yang kredit, dia yang bayar. Aku apa dengan kita? Ya bu ya. Kredit zaman sekarang biasa bela. Tengok di rumah kita tu beli mobil kredit. Beli motor kredit, beli tanah kredit, beli rumah kredit, ya kan? Beli kipas angin kredit, sampai ke pintu rumah bunyinya nyih. Biasalah. Yang penting kaya apa ya kan? Itu tidak masalah. Ya? Nah, kenapa pula kita nak usil? Bersyukurlah ibu-ibu punya tetangga, punya mobil. Itu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mau usil dengan orang.